Pernah gak sih kepikiran, kalau hidup di desa itu bisa bikin kita kaya dan bahagia? Bukan cuma soal uang, tapi juga soal waktu, ketenangan, dan kedekatan sama keluarga. Ternyata, banyak orang yang pindah dari kota ke desa dan justru hidupnya malah jauh lebih sukses dan damai. Kok bisa ya? Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Perjalanan Desaku. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Sebelum kita mulai cerita inspiratif hari ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru dan inspiratif lainnya. Dan seperti biasa, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat terbaik kalian. Jangan lupa juga tulis, kalian nonton dari kota atau desa mana nih? Siapa tahu bisa saling sapa dan saling semangatin. Dulu, ada seorang pria bernama Raffi. Ia lahir dan besar di kota besar, Jakarta, tepatnya di kawasan pinggiran yang tiap hari harus bersahabat dengan bising klakson, polusi asap kendaraan, dan ritme hidup yang serba cepat. Sejak kecil, Raffi dididik untuk bercita-cita jadi orang sukses. Dalam kamus keluarganya, sukses itu artinya kerja kantoran, pakai seragam rapi, masuk pagi pulang malam, dan punya gaji bulanan tetap. Jadi, setelah lulus kuliah, ia pun langsung bekerja di sebuah perusahaan swasta di pusat kota. Kantornya di gedung tinggi, ber-AC dingin, dan punya jam kerja dari pukul 8 pagi sampai kadang lewat jam 8 malam. Awalnya, Raffi bangga. Ia merasa sudah berada di jalur yang benar. Tapi lambat laun, kehidupan kota mulai menunjukkan sisi gelapnya. Setiap pagi, Raffi harus berangkat dari rumah pukul 5:30. Bukan karena ia rajin, tapi karena kalau telat sedikit, jalanan sudah macet parah. Waktu tempuh yang seharusnya bisa hanya 30 menit jadi molor sampai 1 jam lebih. Di mobil atau di KRL, wajah-wajah lesu saling bertemu. Semua orang seperti dikejar waktu, tapi tak tahu sedang lari kemana. Kadang Raffi merenung di tengah padatnya jalan. Apa benar ini yang disebut hidup? Belum lagi tekanan dari kantor. Deadline datang bertubi-tubi, target penjualan yang tinggi, rapat mendadak, dan tekanan dari atasan yang keras membuat kepalanya nyaris meledak tiap hari. Saat malam tiba dan ia pulang ke rumah, tubuh lelahnya tak sempat lagi bercengkerama dengan istri dan anak. Mereka sudah tidur. Rumah yang seharusnya jadi tempat pulang, justru terasa seperti tempat singgah sebentar untuk recharge sebelum kembali ke medan perang esok hari. Setiap bulan, gajinya memang cukup besar untuk ukuran fresh graduate yang sudah naik jabatan. Tapi apa gunanya nominal besar kalau habis untuk bayar kos, transportasi, makan di luar, cicilan motor, pulsa, asuransi, dan keperluan tak terduga lain? Raffi menyadari, gaji hanya numpang lewat. Ia seperti air mengalir deras di pipa bocor, datang deras, tapi entah menguap kemana. Bahkan untuk sekadar menabung 10% dari penghasilannya saja terasa berat. Yang lebih menyesakan adalah ketika anaknya pernah bertanya polos, "Ayah, kenapa pulang kerja selalu capek dan gak sempat main sama aku?" Hati Raffi seketika mencelos. Ia sadar bahwa ia sedang kehilangan hal-hal penting dalam hidup, bukan karena malas atau tak berjuang, tapi karena sistem dan gaya hidup kota yang menghisap waktu dan tenaganya perlahan. Akhir pekan pun tidak benar-benar menjadi hari libur. Kadang harus lembur, kadang ikut pelatihan kantor, dan kalaupun libur, waktu yang tersedia habis hanya untuk istirahat. Saat rekan-rekannya pamer foto liburan keluar kota atau staycation di hotel, Raffi hanya bisa tersenyum kecut sambil berbaring di kamar, memandangi plafon, mencoba memaknai semua perjuangannya selama ini. Seolah-olah hidup ini hanya rutinitas. Bangun, kerja, pulang, tidur, ulangi. Tak ada gairah, tak ada kebebasan, bahkan hobi pun terlupakan. Dulu ia suka menulis, suka memancing, suka masak-masak kecil, tapi semua itu seolah dikubur dalam-dalam demi menjadi dewasa dan bertanggung jawab. Sementara itu, tubuhnya pun mulai memberi peringatan. Mudah lelah, susah tidur, migrain datang rutin, bahkan tekanan darahnya sempat naik drastis meskipun usianya belum sampai 30. Ia mulai browsing soal burnout, soal gangguan kesehatan mental, dan ternyata banyak yang mengalami hal sama. Ia mulai merasa, jangan-jangan hidup seperti ini memang tidak manusiawi. Harus kerja terus-menerus hanya agar bisa bertahan hidup? Harus terus berlari hanya untuk tidak jatuh miskin? Di sisi lain, ia juga merasa bersalah jika berpikir untuk berhenti. Karena bukankah sudah jadi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah? Semua dilema itu membuat pikirannya seperti benang kusut.
Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, titik baliknya terjadi saat sang ayah di kampung sakit keras, dan Raffi harus pulang ke desa untuk beberapa hari. Di sanalah, di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, Raffi merasakan kedamaian yang sudah lama ia rindukan. Udara pagi segar, suara ayam berkokok, senyum hangat para tetangga, dan waktu yang berjalan lebih lambat membuat pikirannya kembali tenang. Ia melihat para petani yang bekerja dengan santai, tapi tetap bisa menghidupi keluarga. Ia melihat anak-anak main di sawah, tertawa lepas tanpa gadget. Ia melihat ibu-ibu yang masak bersama, saling berbagi tanpa pamrih. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia bisa makan dengan tenang sambil menatap sawah hijau, bukan sambil membalas email kerja. Selama beberapa hari itu, ia menyadari satu hal besar, bahwa hidup ternyata bisa sederhana tapi tetap bermakna. Ia mulai bertanya pada warga sekitar, berapa penghasilan mereka, bagaimana mereka bertahan hidup, dan apakah mereka merasa bahagia. Jawabannya mengejutkan. Banyak dari mereka yang memang tidak kaya secara materi, tapi mereka punya waktu, punya komunitas, punya hubungan yang erat dengan keluarga, dan yang paling penting, mereka bebas dari tekanan yang selama ini menghantui Raffi di kota. Beberapa warga malah bisa mendapat penghasilan yang cukup besar dari bertani organik, beternak ayam kampung, atau menjual hasil kebun ke pasar kota. Bahkan ada yang jadi konten kreator desa di YouTube dan TikTok. Sepulang dari desa, Raffi tak bisa berhenti memikirkan pengalaman itu. Ia mulai membayangkan hidup baru, bangun pagi di tengah alam, bekerja dari rumah, punya waktu bersama anak, dan tetap punya penghasilan dari usaha sendiri. Tapi, seperti banyak orang lainnya, rasa takut menyergap. Kalau gagal gimana? Nanti makan apa? Anak-anak sekolah gimana? Namun di balik ketakutan itu, ada satu suara kecil yang makin keras. Bukankah kamu sudah cukup menderita di kota? Bukankah kamu ingin bahagia? Bukan hanya kaya. Setiap malam ia diskusi dengan istrinya. Awalnya sang istri ragu, tapi ia juga menyadari bahwa anak-anak mereka butuh kehadiran, bukan hanya kiriman uang. Butuh tawa bersama, bukan hanya foto di grup WhatsApp keluarga. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan dan doa, mereka memutuskan untuk mengambil langkah besar, pindah ke desa, ke kampung halaman istrinya, dan memulai kehidupan baru dari nol. Setelah keputusan besar itu diambil, hidup Raffi dan keluarganya berubah total. Mereka membereskan seluruh barang-barang di kontrakan kecil di Jakarta, menjual sebagian besar perabotan, dan hanya membawa yang benar-benar penting. Motor satu-satunya ikut dibawa. Begitu juga dengan laptop kerja Raffi yang masih bisa digunakan untuk kerja sampingan. Saat mobil bak terbuka yang mereka sewa meluncur keluar dari Jakarta menuju desa di Jawa Tengah, hati mereka campur aduk, antara takut, lega, dan haru. Raffi menatap kaca spion, melihat gedung-gedung tinggi semakin menjauh. Dalam hatinya ia bergumam, "Selamat tinggal, dunia lama. Semoga kami tidak salah langkah." Sesampainya di desa, mereka disambut hangat oleh keluarga besar dan tetangga sekitar. Desa itu bernama Karangrejo, terletak di lereng perbukitan yang masih sejuk dan rindang. Rumah warisan keluarga yang sudah lama kosong kini menjadi tempat tinggal mereka. Tidak mewah, tapi kokoh. Dindingnya dari batu bata merah, atap genteng masih kuat, dan halaman belakangnya cukup luas untuk berkebun. Raffi dan istrinya segera membersihkan rumah, memperbaiki pipa air, memasang sambungan listrik, dan mengecat ulang kamar agar lebih nyaman. Meski lelah, mereka melakukannya dengan senyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Raffi merasa sedang membangun sesuatu yang benar-benar miliknya. Namun, masa adaptasi tidak selalu mudah. Beberapa minggu pertama di desa adalah masa belajar yang penuh tantangan. Raffi, yang terbiasa dengan dunia kerja digital, harus belajar dari nol tentang hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Menanam cabai, membuat kompos, merawat ayam, hingga mengenali cuaca lokal. Di kota, semuanya bisa dibeli atau diselesaikan dengan telepon dan transfer uang. Di desa, segalanya lebih organik. Kalau mau makan sayur, ya tanam dulu. Kalau ingin punya telur, ya pelihara ayam. Sederhana tapi butuh proses. Ia mulai ikut para tetangga pergi ke kebun setiap pagi. Awalnya canggung, tapi lama-lama ia mulai menikmati. Ia belajar menyemai bibit, memupuk tanaman dengan pupuk kandang, dan membersihkan gulma. Tangannya mulai kapalan, kulitnya makin gelap, tapi hatinya justru terasa lebih hidup. Tak ada bunyi klakson atau deadline menegangkan. Hanya suara burung, gemerisik daun, dan obrolan santai tentang cuaca atau panen.
Raffi juga belajar beternak ayam kampung. Ia membangun kandang sederhana di belakang rumah, membeli beberapa ekor anakan dari peternak lokal, dan merawatnya setiap hari. Dari situ, ia mulai mengerti pola hidup ayam, jenis pakan yang baik, hingga cara memanen telur tanpa membuat ayam stres. Selain bertani dan beternak, Raffi dan istrinya juga mulai memanfaatkan teknologi. Mereka menyadari bahwa meskipun tinggal di desa, akses internet masih tersedia, meski tidak secepat di kota, tapi cukup untuk menjelajah dan belajar. Raffi mulai mengikuti kanal YouTube tentang pertanian organik, bisnis rumahan, dan pemasaran digital. Istrinya juga mulai membuat produk olahan dari hasil kebun, keripik singkong, sambal botol, dan minuman herbal. Mereka menjualnya ke pasar desa, lalu perlahan masuk ke media sosial dan e-commerce lokal. Tidak berhenti di situ, Raffi juga mulai membuat konten YouTube. Ia merekam aktivitas hariannya, menanam cabai, memanen telur, memperbaiki kandang, hingga memasak hasil kebun. Awalnya, ia ragu. Siapa yang mau nonton kehidupan desa? Pikirnya. Tapi ternyata, justru itu yang dicari banyak orang. Komentar-komentar positif mulai berdatangan. Kak, kontennya adem banget. Jadi pengen tinggal di desa kayak gini. Terinspirasi banget, Mas Raffi. Dalam waktu 6 bulan, kanalnya mulai tumbuh. Subscriber bertambah, video mulai dimonetisasi, dan beberapa brand lokal mulai melirik untuk kerjasama. Pemasukan dari YouTube pelan-pelan mulai menambah penghasilan mereka. Awalnya hanya cukup untuk beli pakan ayam, lalu bisa beli bibit, lalu bisa beli kamera bekas untuk kualitas video yang lebih baik. Di waktu yang sama, hasil pertanian dan peternakan mereka juga mulai stabil. Setiap minggu mereka bisa jual telur kampung, sayur organik, dan produk olahan ke pasar. Tak jarang, tetangga juga nitip jualan lewat mereka. Raffi tidak hanya mendapat uang, tapi juga kepercayaan dan posisi sosial di tengah masyarakat desa. Ia tak lagi dianggap orang kota yang sok-sokan, tapi mulai dilihat sebagai bagian dari komunitas. Namun tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Pernah suatu kali, panen cabai mereka gagal karena cuaca buruk. Ayam-ayamnya sempat terserang penyakit dan mati beberapa ekor. Bahkan jaringan internet sempat putus selama beberapa hari, mengganggu proses upload video. Tapi Raffi dan istrinya tidak menyerah. Mereka belajar dari kesalahan, konsultasi ke petani senior, dan ikut pelatihan dari Dinas Pertanian setempat. Kegagalan-kegagalan itu justru menguatkan mereka. Mereka sadar bahwa hidup di desa juga butuh kerja keras, kreativitas, dan adaptasi terus-menerus. Yang paling membahagiakan bagi Raffi adalah perubahan dalam keluarganya. Anaknya yang dulu jarang bertemu ayahnya, kini bisa bermain bersama hampir setiap hari. Mereka membuat kandang bersama, menyiram tanaman bersama, bahkan belajar mengedit video bareng. Istrinya juga lebih bahagia karena bisa berkreasi di dapur dan ikut urun ide dalam bisnis rumahan. Mereka tak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan, tapi membangun sistem mandiri yang saling mendukung. Hidup mereka mungkin tak semewah dulu di kota, tapi jauh lebih kaya secara makna. Raffi pun mulai aktif berbagi pengalaman dengan orang lain yang punya mimpi serupa. Ia membuka kelas online kecil tentang hidup mandiri di desa, berbagi tips memulai pertanian rumahan, membuat video storytelling, dan menyusun keuangan keluarga dari penghasilan non-formal. Banyak orang yang dulu hanya bisa membayangkan, kini mulai berani mengambil langkah yang sama. Raffi pun tak segan menceritakan jatuh bangunnya, agar orang lain tidak terlalu idealis atau naif. Ia selalu menekankan, hidup di desa bukan pelarian. Ini pilihan yang butuh perhitungan, persiapan, dan niat yang kuat. Kini, 1 tahun setelah kepindahannya, Raffi sudah jadi pribadi yang sangat berbeda. Dari seseorang yang dulunya lelah dan kehilangan arah, kini ia jadi seseorang yang tenang, produktif, dan penuh rasa syukur. Ia tak lagi mengejar uang semata, tapi mengejar keseimbangan hidup. Dan di desa, ia menemukan apa yang selama ini hilang, waktu untuk menikmati hidup, kedekatan dengan keluarga, dan hubungan yang sehat dengan alam. Ia pun sering berkata dalam hati, andai aku tahu sejak dulu, aku pasti pindah lebih awal. Sekarang, hidup Raffi benar-benar berbeda dari kehidupannya dulu di kota. Dulu, pagi-paginya selalu diburu waktu, dikejar alarm, buru-buru sarapan, lalu menembus kemacetan dan stres sepanjang jalan. Tapi kini, pagi hari justru menjadi waktu yang paling ia nikmati. Jam 5 pagi, ia sudah bangun, bukan karena alarm, tapi karena suara ayam berkokok dan udara yang masuk dari jendela kamar. Sinar mentari perlahan menembus sela-sela tirai bambu,
dan ia bisa duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi hitam panas buatan istrinya. Tidak ada klakson, tidak ada jadwal rapat mendadak, hanya suara angin yang menerpa dedaunan dan kicauan burung yang seakan menyambutnya untuk memulai hari. Anaknya yang kini sudah berusia 5 tahun, sering ikut duduk di sampingnya sambil memainkan mobil-mobilan kayu buatan sendiri. Kadang mereka jalan pagi ke pinggir sawah, melihat kabut tipis yang masih menyelimuti tanaman padi, atau sekadar memberi makan ayam-ayam yang sudah menunggu di kandang belakang rumah. Raffi merasa hubungan emosional antara dirinya dan anaknya kini tumbuh lebih dalam. Jika dulu ia hanya sempat melihat anaknya tidur saat berangkat dan pulang kerja, kini mereka bisa tertawa bersama setiap hari. Raffi pun menyadari bahwa waktu berkualitas bersama keluarga adalah salah satu bentuk kekayaan terbesar dalam hidup. Aktivitasnya di desa pun sangat beragam. Tak hanya bertani dan beternak, kini Raffi mulai mengembangkan usaha pengolahan hasil kebun menjadi produk bernilai tambah. Istrinya mengolah sayuran organik menjadi camilan sehat, membuat sambal homemade yang dijual secara pre-order, dan bahkan merintis usaha kafe kecil-kecilan di depan rumah mereka. Kafenya sederhana, hanya beberapa meja kayu dan kursi dari bambu, tapi pengunjungnya ramai. Anak-anak muda dari desa sekitar datang untuk nongkrong sambil menikmati kopi herbal, keripik singkong, dan suasana desa yang sejuk. Kadang mereka hanya ingin curhat, kadang sekadar butuh tempat tenang untuk menyelesaikan tugas sekolah. Semua diterima dengan senyum. Pendapatan Raffi kini berasal dari berbagai sumber, hasil kebun, telur ayam kampung, produk olahan, penjualan di pasar, kanal YouTube, hingga endorse produk-produk lokal yang sesuai dengan kontennya. Ia pun tak bergantung pada satu penghasilan seperti dulu, tapi justru membangun sistem ekonomi keluarga yang mandiri dan sehat. Keuangannya lebih stabil, dan bahkan ia sudah mulai menabung untuk pendidikan anaknya, membeli peralatan baru, dan memperluas lahan kebun. Tak jarang, ia juga menyisihkan sebagian hasilnya untuk membantu tetangga yang kesulitan. Di desa, rasa kebersamaan masih kental. Ketika ada yang sakit, semua datang membantu. Ketika panen berhasil, semua ikut senang. Yang membuat Raffi semakin yakin dengan pilihannya adalah perasaan damai yang ia rasakan setiap hari. Hidup di desa membuatnya lebih dekat dengan alam dan lebih peka terhadap makna hidup. Ia kini sadar bahwa kekayaan bukan hanya soal angka di rekening, tapi tentang seberapa besar kita bisa menikmati hidup yang kita jalani. Ia punya waktu untuk beribadah dengan khusyuk, punya waktu untuk ngobrol dengan anak, bercanda dengan istri, dan menyapa tetangga. Tak ada lagi kejar-kejaran dengan jam, tak ada lagi rasa takut kehilangan pekerjaan. Semua berjalan sesuai ritme alami kehidupan. Bahkan secara mental dan fisik, Raffi jauh lebih sehat. Dulu ia mudah stres, sering migrain, dan tekanan darah tinggi. Tapi sekarang, ia tidur nyenyak setiap malam. Tubuhnya terasa lebih ringan karena sering bergerak di kebun, dan pikirannya lebih jernih. Ia juga mulai rutin berolahraga ringan, seperti bersepeda keliling desa, naik bukit kecil di belakang rumah, atau sekadar berjalan kaki menyusuri pematang sawah. Hidup yang semula terasa berat, kini menjadi lebih ringan. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ia belajar menghadapi hidup dengan lebih bijak dan sadar. Kanal YouTube-nya juga semakin berkembang. Ia tak hanya membagikan kegiatan bertani atau beternak, tapi juga mengajak penontonnya untuk memaknai hidup lebih dalam. Banyak dari penontonnya yang berasal dari kota besar, yang merasa hidup mereka mulai kehilangan arah. Mereka berkomentar, mengirim pesan pribadi, dan bahkan ada yang datang langsung ke desanya untuk belajar langsung. Raffi tidak menutup diri. Ia justru merasa bersyukur bisa berbagi. Ia mulai membuat program kunjungan, membuka kelas kecil di kebun belakang rumahnya, dan menerima siapapun yang ingin belajar tentang kemandirian pangan dan kesederhanaan hidup. Salah satu hal paling menyentuh adalah saat seorang pemuda dari Jakarta datang ke desanya, membawa rasa putus asa karena kehilangan pekerjaan dan tekanan hidup yang luar biasa. Ia berkata, "Saya nonton video Mas Raffi dan merasa, mungkin desa bisa jadi tempat saya mulai dari awal." Raffi pun menerimanya, membimbingnya, dan kini pemuda itu sudah punya peta kebun sendiri dan mulai menjual sayuran organik. Dari situ, Raffi sadar bahwa pilihannya untuk hidup di desa bukan hanya mengubah dirinya sendiri, tapi juga bisa menginspirasi dan memberi harapan bagi orang lain. Selain menjadi lebih produktif, Raffi juga merasa lebih dekat dengan Tuhan. Di desa, hidup terasa lebih alami, lebih tenang, dan lebih spiritual. Ia punya waktu untuk merenung, berdoa, dan bersyukur atas hal-hal kecil. Panen pertama, ayam yang bertelur, anak yang sehat, atau hujan yang turun tepat waktu.
Tak ada hal yang lebih melegakan daripada tahu bahwa hidup yang kita jalani penuh berkah dan berkecukupan. Kini ia tak lagi iri melihat teman-temannya yang bekerja di gedung tinggi, mengenakan jas mahal, atau liburan ke luar negeri. Ia tahu, setiap orang punya jalan hidup masing-masing, dan jalannya kini adalah jalan damai di tengah hijau desa yang sejuk. Dari semua perubahan yang ia alami, satu hal yang paling membuat Raffi merasa benar-benar kaya adalah waktu. Di kota, waktu adalah musuh. Tapi di desa, waktu adalah sahabat. Ia bisa duduk santai bersama anak tanpa merasa bersalah. Ia bisa menanam dengan sabar tanpa dikejar deadline. Ia bisa menulis, membaca, atau sekadar mendengarkan suara alam tanpa gangguan notifikasi digital. Dan yang paling indah, ia bisa melihat tumbuhnya anak-anaknya, hari demi hari, tanpa harus melewatkan momen-momen kecil yang begitu berharga. Raffi kini tidak hanya menjadi petani, peternak, atau YouTuber. Ia menjadi sosok yang utuh, seorang ayah yang hadir, suami yang mendukung, sahabat bagi tetangga, dan inspirasi bagi banyak orang. Ia percaya, hidup di desa bukanlah hidup yang tertinggal, tapi justru kehidupan yang mendahului zamannya, karena desa mengajarkan kemandirian, kedamaian, dan kebijaksanaan hidup. Ia pernah hidup dalam gemerlap kota, tapi justru menemukan sinar kebahagiaan sejati di tengah sawah yang sunyi. Dan setiap kali ia duduk di teras rumah saat senja, menatap langit yang perlahan berubah warna di atas pegunungan, ia selalu berkata dalam hati, inilah kekayaan yang sejati. Aku tidak punya segalanya, tapi aku punya cukup. Aku tidak hidup mewah, tapi aku hidup bahagia. Dan untuk itu, aku bersyukur setiap hari. Nah teman-teman, itu tadi kisah nyata yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Kalau kamu lagi capek sama hiruk-pikuk kota, mungkin desa bisa jadi jawaban. Ingat, hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Justru dari kesederhanaan, banyak kebahagiaan muncul. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.